Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini kita bisa hadir kembali dengan segenap karunia dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wa Kitabil Aziz, yang alhamdulillah pagi hari ini kita telah sampai dalam pembahasan Al-Jum'ah tentang berkaitan dengan Jumat dan hari Jumat, Jumatan dan hari Jumat, atau hari Jumat dan sholat Jumat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, sebelum kita membahas tentang apa yang berkaitan dengan sholat Jumat, maka pada dasarnya hari Jumat itu memiliki keutamaan-keutamaan. Hari Jumat itu memiliki keutamaan-keutamaan yang besar yang dilebihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau diunggulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengungguli hari-hari yang lainnya. Kita perhatikan di antara keutamaan yang pertama atau fadilah yang pertama dari hari Jumat itu adalah afdalul ayyam indallahi ta'ala. Jadi hari Jumat itu adalah seutama-utamanya hari di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, Abdul Razak, Ibnu Hibban dan Al-Baghawi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tatlu'u syamsu wa la taghrubu. Tidaklah matahari itu terbit, tidaklah juga dia tenggelam, ala yaumin, atas satu hari, yang afdalu min yaumil jum'ah, yang lebih afdal, lebih utama daripada hari Jumat. Jadi tidaklah matahari terbit dan terbenam pada satu hari yang lebih utama daripada hari Jumat. Jadi hari Jumat adalah hari yang paling afdal, yang paling utama. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah bersumpah dengan hari Jumat itu di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Buruj ayat yang ketiga, Allah bersumpah wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Allah bersumpah demi syahid dan Allah bersumpah demi masyhud. Apa itu syahid dan masyhud? Berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, al-yaumul mau'udu yaumal qiyamah, hari yang dijanjikan
adalah hari kiamat. Wasyahidu yaumul jum'ah. Wasyahid yakni wa yaumil jum'ah, demi hari Jumat. Wal masyhudu, dan masyhud yakni hari yang disaksikan adalah yaumu Arafah, hari Arafah. Jadi kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, maksud daripada wasyahidi wa masyhud adalah Allah bersumpah demi hari Jumat dan demi hari Arafah. Ya, sama sekali rahmani rahmakumullahu taala, ini sanadnya sahih, dikeluarkan oleh Ibnu Jarir, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Kemudian di antara keutamaan, ya, keutamaan hari Jumat ini juga yaitu waqad auqa Allahu taala fi umuran azimah. Allah telah jadikan perjalankan pada hari Jumat itu perkara-perkara besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah laksanakan, ya, jadikan dan ciptakan pada hari Jumat itu perkara-perkara besar. Seperti disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Malik dan yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, khairu yaumin, sebaik-baiknya hari, tala'at alaihi syamsu, yang matahari itu terbit di dalamnya, ya, yaumul jum'ah, maka hari itu adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang terbaik, yang matahari itu terbit di hari tersebut. Fihi, di dalam hari Jumat itu, khalaqa Adama, Allah ciptakan Nabi Adam. Fihi, di hari Jumat itu, udkhilal jannata, Adam dimasukkan surga. Wa fihi ukhraju minha, di hari Jumat itu Adam dikeluarkan dari surga. Wa fihi tiba alaihi, dan di hari Jumat tobatnya Adam diterima. Ya, jadi pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan, pada hari Jumat dia dimasukkan surga, pada hari Jumat dikeluarkan dari surga, pada hari Jumat pun demikian diterima tobatnya. Wa fihi, dan pada hari Jumat mata, wafat Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Wa fihi, dan pada hari Jumat taqumus saah, terjadi hari kiamat, hari Jumat. Wa ma min dabbatin illa wa huwa yaumul jum'ati mudihatun, dan tidak ada di antara hewan melata pun melainkan pada hari Jumat, ya, tidak ada hewan melata pun melainkan dia pada hari Jumat itu mudihah. Mudihah maknanya adalah musighah wa mustami'ah, yaitu siap-siap mendengar. Mendengar nopo? Kira-kira siap-siap mendengar nopo? Mendengar tiupan sangkakala, ya. Hatta tatul asyamsu safaqan minas sa'a, hingga matahari itu terbit karena takut dari hari kiamat. Ya, jadi kalau sudah malam Jumat maka mereka semua pada mau siap-siap, ojo-ojo meneh kiamat, ya, karena kiamat terjadi hari Jumat, ya. Illa ibnu Adam, nah sing gak patek napa ngereken iki anak Adam. Nah ini gak patek ngereken pamene kiamat banda ngono. Ini menungso nih gak ngereken, ya. Tapi kalau dabah, hewan-hewan, maka mereka ngereken sekali gitu, ya. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti tidak ada di antara hewan melata pun melainkan pada hari Jumat itu mereka apa? Mustami'ah, musighah, musghiyah, ya, yaitu mendengar dan menyiapkan pendengarannya untuk mendengarkan sesuatu yang dia tuju, yang dikhawatirkan besoknya matahari tidak terbit lagi, justru malah terbit dari arah barat. Nah ini, ya, ditunggu sama mereka. Begitu terbit dari timur, wah alhamdulillah sik turun kiamat, ya. Wa fihi, dan di dalamnya saatun, ada satu waktu la yusadifu mu'minun,
yang tidak ada seorang mukmin pun yang bertepatan dengan hari itu wa huwa qa'imun yusalli, sementara dia sedang berdiri berdoa, ya, dia sedang berdoa, maksudnya wa huwa qa'imun yusalli, dia sedang berdoa, fayas'alullaha fiha syai'an, lalu dia memohon kepada Allah sesuatu, illa atahu iya, melainkan Allah berikan kepada dia doanya, ya, yaitu antara apa? Maghrib, ya, antara asar sampai maghrib, ya, sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Taib. Itu kejadian-kejadian yang Allah jadikan di hari Jumat, perkara-perkara besar. Kemudian keutamaan hari Jumat yang berikutnya, yang ketiga, annahu yaumu idin lil muslimin, itu adalah hari raya bagi kaum muslimin, hari raya pekanan. Akmalallahu fihi dinahu atamma ni'matahu, Allah sempurnakan di hari Jumat itu agamanya, yakni Islam, dan Allah sempurnakan nikmat beliau, nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada kaum muslimin, ya. Ini berdasarkan hadis dari Tariq bin Syihab, dia berkata, datang seorang lelaki dari kalangan Yahudi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, faqala lahu, lalu orang Yahudi ini berkata kepada Umar, ya amiral mu'minin, wahai amirul mu'minin, ayatun, satu ayat, fi kitabikum taqra'unaha, di dalam kitab kalian yang kalian membaca ayat itu, lau alaina, seandainya ayat itu diturunkan kepada kami, ma'syaral yahud, yakni orang-orang Yahudi, ya, nazalat, ya, seandainya ayat itu turun kepada kami, latakhadna dzalikal yaumi idan, pastilah kami akan jadikan ayat, ya, ayat yang hari yang ayat itu turun kepada kami jadikan sebagai hari raya. Jadi satu ayat di dalam kitab kalian, yakni dalam Al-Quran, kata orang Yahudi ini, seandainya ayat itu turun kepada kami di satu hari, maka hari itu akan kami jadikan hari raya, kata orang Yahudi. Faqala, maka Umar berkata, ayu ayatin, ayat yang mana? Qala, maka orang Yahudi itu berkata, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Hari ini kusempurnakan untuk kalian agama kalian, kusempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Maka qala Umar, maka Umar pun berkata, qad arafna dzalikal yaum, kami telah tahu hari apa itu, hari di mana ayat itu turun, ya, hari kapan ayat itu turun kami tahu. Wal makan alladzi nazalat fi, dan juga kami tahu tempat di mana ayat itu turun, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qaimun bi Arafata, saat itu Nabi sedang berdiri di Arafah, yauma Jum'ah, pada hari Jumat. Itu bertepatan hari Arafahnya hari Jumat, ayat itu turun, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Jadi dengan ketetapan Allah, dengan takdir Allah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan ayat terakhir itu turun pada hari Jumat. Allah jadikan ayat yang menunjukkan sempurnanya Islam itu pada hari Jumat turunnya, ya, sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Maka ini menunjukkan apa? Akan keutamaan hari Jumat, yang kemudian hari Jumat jadi hari rayanya kaum muslimin, yang sebelumnya memang sudah dirayakan dengan syariat sholat Jumat, yang kan nanti akan kita bahas. Wa an Anas, juga dari hadis dari Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW pernah bersabda, atani Jibril datang kepada aku bimislil mir'atil baydha, dengan membawa semacam cermin putih, fiha nuqtatun sauda, padanya ada noda hitam. Qultu, katakan, ya Jibrilu, ma hadhihi, wa Jibril, apakah ini? Qala, Nabi bersabda, Jibril berkata, hadhil Jum'ah, ini adalah hari Jumat.
Ja'alahallahu 'idan laka wa li ummatik. Allah jadikan hari Jumat ini hari raya untukmu dan untuk umatmu, ya. Jadi hari raya pekanan kita adalah hari Jumat. Nah, hari raya dirayakan dengan apa? Makan-makan. Panganan doa. Dirayakan dengan ibadah. Ibadahnya hari Jumat, gitu ya. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha dirayakan dengan apa? Salat Id. Nah, dirayakan dengan ibadah, gitu ya. Bukan dengan hura-hura. Nah, ini yang kekeliruan besar, gitu ya. Apa namanya? Perayaan-perayaan identik dengan hura-hura, bukannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dengan hura-hura. Mari ibadah mangan-mangan, nah ngono, gitu ya. Ya, jadi kandengane kan gitu nggih. Tapi ibadah dhisik, mari ibadah baru makan. Ya jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, ya. Ya karena hari raya maka kan dimakruhkan apa? Puasa pada hari Jumat, kecuali ya gandeng dengan sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya, atau kecuali juga ya kalau memang ada orang yang dia pengen puasa dalam 1 bulan itu 3 hari gak iso selain dino Jumat, ya, gak iso selain dino Jumat, gak iso Jumate prei deh. Sing liyane kerjane abot wis gak kuat poso, akhirnya dia milih itu bukan karena Jumatnya, karena itu waktu yang dia bisa, misalkan ya, misal semacam itu, ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Tapi hukum asalnya makruh, ya, makruh puasa pada hari Jumat. Yang keempat, anna fi salatil jum'ati wa fi syuhudiha fadailu azimah. Nah, hari Jumat itu sendiri ada keutamaan salat Jumat yang menghadirinya memiliki keutamaan yang sangat besar, yang nanti akan dibahas sejumlah keutamaan itu nanti pada tempatnya insyaallah, ya, sebelum kita bahas ini. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Taib. Kalau kita sudah mengetahui tentang tadi itu keutamaan daripada hari Jumat, ya, maka berikutnya apa yang patut untuk kita perhatikan. Ini saya loncat, kalau di buku kitab ini juga agak ditaruh di akhir, tapi lebih bagusnya kita taruh di depan, yaitu apa yang harus dilakukan di hari Jumat, ya, apa yang harus dilakukan di hari Jumat, atau apa yang dilakukan di malam Jumat dan hari Jumat, ya kan, hari itu dimulai dari malam, ya. Jadi maghrib Kamis malam Jumat itu sudah hari Jumat, yaitu sudah masuk bagian daripada hari Jumat, ya. Kamis maghrib Kamis malam Jumat, ya, itu sudah hari Jumat. Yang pertama tadi sudah kita sampaikan, yukrahu takhsisu lailatul Jumat bil qiyam au yaumaha bisyam. Dimakruhkan mengkhususkan malam Jumat dengan sholat, gak sholat malam kecuali malam Jumat, gitu ya, malam keramat, ya, gitu ya, malam keramat, subuh keramas, gitu. Ya, ini pengkhususan ini ndak ada, ya, dimakruhkan mengkhususkan semacam ini. Nah, ya gak apa-apa ongkapnya. Baik, jadi yukrau takhsisu lailatul Jumat bil qiyam au yaumiyah bisyam. Jadi dimakruhkan mengkhususkan malam Jumat dengan salat malam khusus Jumat. Sebelumnya tidak salat malam, tapi begitu malam Jumat salat malam. Nah, ada apa mengkhususkan, gitu ya. Atau siang harinya dengan puasa, dia khususkan Jumat untuk berpuasa, dia khususkan, dia sengaja, gitu ya.
maka ini hukumnya makruh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala Nabi SAW bersabda, la takhussu lailatal jum'ati bi salatin min bainil layali, jangan kalian khususkan malam Jumat dengan satu salat yang berbeda daripada malam-malam yang lain. Wala takhussu yaumal jum'ati bi siyamin min bainil ayyam, jangan kamu khususkan hari Jumat dengan puasa di antara hari-hari yang lain. Jadi gak tahu poso moro dina Jumat apa-apa puasa tanpa ada sebab apapun moro poso ya. Ila an yakuna fi saumin yasumhu ahadukum, kecuali pada hari yang salah seorang di antara kalian biasa berpuasa. Ya contoh bertepatan dengan apa? 3 hari tiap bulan. Ya, bertepatan dengan 13, 14, 15 misalkan ya. Gak mungkin bertepatan Senin Kemis kan gak mungkin ya. atau bertepatan dengan apa waktu puasa untuk puasa Daud, tidak masalah gitu ya, tidak masalah. Kemisi gak poso, Jumati poso, Sabtune gak poso, karena memang apa selang-seling gitu ya. Ojo digabung ya Daud ya Senin Kemis ngono, ojo digabung. Lek Daud tok ya, lek Senin Kemis tok, ojo digabung-gabung gitu ya. Nabi sudah mengatakan afdhalus shaumi shaumu Daud. Puasa yang paling utama puasa Daud. Lek Daud wis gak perlu puasa lain gitu loh. Lek Daud beda. No? Mboten lek Daud ya Daud tok. Nggih, jangan pakai Senin Kemis ya, ndak lebih afdol sampean poso Senin Kemis digabung Daud, karena Nabi mengatakan puasa paling afdol puasa Daud. Sampean tambahi mbek Senin Kemis, tambahi pisan sampai napa 3 hari tiap bulan, gak tambah lebih api ya, karena Nabi sudah mengatakan paling afdol itu ya. Jadi harus digabung-gabung we. Pilih saja salah satunya ya. Ya masalah rahmani rahmakumullahu ta'ala. Kita lanjutkan yang berikutnya ya. Yang kedua, yustahabbu, disunahkan, an yaqra'a atau yuqra'a fi salati fajriya bis sajdati wal insan, disunahkan untuk membaca bagi imam ya, atau bagi ibu-ibu di rumah yang sholat sendirian, sholat tidak berjamaah di masjid misalkan ya, untuk membaca pada subuh hari Jumat rakaat pertama surat Alif Lam Mim Sajdah, rakaat kedua surah Al-Insan ya, itu disunahkan. Nah, disunahkan, tapi yang delok sih imamnya delok mburi delok ya. Kalau ngane napa jenenge dengkule kuat-kuat tangga, nah karena yang Alif Lam Mim Sajdah 3 halaman ya, kemudian yang Al-Insan 2 halaman lebih ya. Dawa tanda nih, dawa tanda. Iya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi kalau membahas ini saya ingat pengalaman waktu di Bogor dulu. Ya, tahun berapa? Tahun 2000 ya, 2001-an. 22 tahun yang lalu. Ya, kita dapati teman-teman itu kan kita ada daurah ya, daurah selama setengah tahun di Bogor. Teman-teman itu sering bangun subuh terlambat, Mas Bu, kayak. Kalau suatu ketika saya jadi imam, tak bacakan Alif Lam Mim Sajdah sama Al-Insan. Gak ono sing masbuk pelas wis. Ya. Baik, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Tapi arek nom kabeh ya, arek nom kabeh. Tapi imam harus melihat ya, tatkala dia mau mengamalkan sunnah ini di belakang dilihat dulu. Sepuh-sepuh marono lunggone wis gak napa? Duduke aja, berdirinya sudah gak jejeg gitu ya, harus diperhatikan. Hak mereka lebih dahulukan daripada mengamalkan sunnah, gak usah dipaksa ya. Engko gara-gara sampean maca Alif Lam Mim Sajdah marono dek gak balik ya apa. Mau dek kono lek Jumatan, lek dina Jumat isu sowe liyane ae sampean mari menghalangi orang dari masuk ke
ke masjid ya. Jadi harus bijak mengamalkan ini, harus bisa dilihat semua. Jadi makanya kan imam itu ojo sawu suhufakum ambek ngedep kiblat. Keliru ya. Sawu suhufakum delok sama delok nom-nom kabeh kena gitu. Ya kan gitu ya. Ono sing tuwek wah wis aja wis aken ngono. Itu pentingnya ya. Ya kenapa? Karena mengimami sholat fardu itu berbeda dengan mengimami sholat sunnah. Kalau sholat fardu itu apa namanya keharusan kan ya, mereka tidak mungkin membatalkannya kan begitu ya, maka jangan memberatkan ya. Kaidah umumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kalian ngimami maka ringankan. Nah, tapi ringan itu dikembalikan kepada sunnah dan hajat kebutuhan. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau kalian jadi imam maka ringankanlah. Sementara Nabi memberikan contoh sholat subuh baca alif lam mim sajdah sama al insan. Itu berarti ayo. Itu berarti Nabi ngongkon lek kon ngimami sing ringan. Ternyata Nabi ngimami maca alif lam mim sajdah ambek al insan, berarti itu ringan. Kok angel sampean ngomong ya? Berarti itu ringan gitu ya. Ringan, beratnya itu berarti ringan gitu maksudnya. Cuman bagi sing sehat. Karena itu ya, bagi yang sehat ya itu ringan, itu enggak memberatkan. Sehat nganggap begitu berat berarti ngikut hawa nafsu. Sehat ya apa namanya si enom sehat ya, denggule ya si kuat gitu ya, kemudian sholat diimami bacaan itu kok merasa berat, berarti itu pengikut hawa nafsu, ngikuti hawa nafsu berarti. Karena Nabi SAW itu apa namanya tidaklah mungkin berbeda antara apa yang beliau sampaikan dengan apa yang beliau lakukan. Tatkala Nabi mengatakan falyukhaffif, ringankanlah kalian, maka tentunya Nabi memberikan contoh meringankan sholat. Tapi ternyata kita dapati Nabi SAW kalau sholat membaca surah Ad-Dukhan satu rakaat ya, membaca surat Al-Jathiyah, rakaat pertama membaca surat Al-Mursalat, rakaat kedua membaca surah An-Naba, membaca surat Qaf ya, membaca surat At-Tur dalam satu rakaat. Itu dawa-dawa gitu ya, itu ringan. Paham maksudnya? Gitu ya. Lah Nabi SAW ngasih contoh misalkan kepada Mu'ad, kalau kamu ngimami Mu'ad sing ringan, apa sing mbak waca sabbihis wa syamsi wa duhaha wal lail dan sebagainya. Itu karena kasusnya Mu'ad. Ya dia jadi makmum di masjid Nabi, lalu pulang ke kampungnya ngimami isya'i wis bengi lah maca surat Al-Baqarah. Ya. Lah ditegur, kalau kamu ngimami sudah ndak usah baca yang macam-macam, bacaan sabbihis wasyamsi waduha dan yang semacamnya. Kenapa? Mereka itu sudah nunggu lama, ndak perlu lebih lama lagi gitu loh maksudnya. Ya makanya kan hadis-hadis itu harus dikumpulkan jadi satu ya, agar tidak salah paham ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Baik. Makanya kan komentar dari Anas radhiyallahu taala anhu tatkala menyampaikan hadis ini, aku belum pernah melihat ya sholat di belakang seorang imam pun yang lebih sempurna dan lebih ringan daripada sholatnya Rasulullah SAW. Perhatikan, lebih sempurna dan lebih ringan daripada sholatnya Rasulullah. Dan beliau ngimami baca surat At-Tur. Nah gitu loh, ringan. Itu ya, jangan ngikuti hawa nafsu. Ringannya itu kembali ke sunnah, bukan ringan menurut hawa nafsu. Lek ringan ikut hawa nafsu ya inna atainakal kausar kul huwallahu ahad, wis wantem iku wae 5 waktu gitu ya. Taib. Jadi kembalikan ke sunnah, satu kembalikan kepada hajat orang di belakangnya seperti apa gitu loh. Itu sunnahnya di sana gitu ya.
Jadi lihat kepada sunnahnya Nabi seperti apa, baca apa, lalu melihat kepada jamaah. Kalau dilihat ini sepuh, ya jangan apa yang ringan, tetapi jangan sing panjang, ya, karena dilihat gitu ya. Ada orang yang ada hajat soal apa seperti masjid ini atau musola ini di pinggir jalan, ada tamu, ya ojo dawa-dawa ana tamu. Karena dia safar, dia segera untuk berangkat, ya cocok maca sabbihis wadduha wasyamsi, ojo maca surah an-naba atau mursalat ngecikilingin, aduh gak mari-mari imam mikir aku salah perlu ngene, akhirnya gak usu baca yang seperti itulah. Jadi seorang imam harus memperhatikan, ya, memperhatikan. Tapi kita lanjutkan. Jadi disunahkan untuk membacanya berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana yaqra'u fi subhi yaumal jum'ah, Nabi itu biasa membaca pada subuh hari Jumat bi alif lam mim tanzil, yakni surat as-sajdah fi rakaat al-ula, pada rakaat yang pertama. Wa fi tsaniyati, dan pada rakaat yang kedua beliau membaca hal ta'ala linsani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkuran. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian yang perlu kita perhatikan jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, bahwasannya tidak disunnahkan untuk membaca surat yang di dalamnya ada ayat sajdah pada subuh sholat Jumat. Ya, ojo di apa alif lam mim sajdah kedawan rek, golek liyane insyiqaq. Nah, nanti diganti dengan surat insyiqaq li ajlis sajdah, dengan tujuan untuk sujud tilawah. Ndak ada sunnahnya, disunahkan di subuh hari Jumat untuk sujud tilawah. Ndak, yang sunnah itu membaca surat sajdah. Nah, kebetulan di dalamnya ada ayat sajdah, maka disunahkan sujud tilawah. Gak maca iku, ojo golek surat liyane sing ana apa ayat sajdah, ono maneh sing ngono diganti ayat yang lain. Ya, alif lam sajdah kedawan rek apa ya sing ana sujud tilawah tapi sing pendek. Alah iqra. Nah, di akhirnya sujud tilawah di akhirnya. Ndak sunnah sama sekali gitu ya. Itu kalau dilakukan jadi bid'ah namanya. Ya. Itu jadi bid'ah. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Jadi banyak yang menyangka, ya, orang yang tidak ngerti ilmunya, ya, bahwasanya dimaksud dengan alif lam sajdah itu adalah mengkhususkan salat untuk sajdah, untuk sujud tilawah, yang mereka sebut dengan sujud Jumat. Wis gak ono blas, ini gak ono dalile, ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, dengan mengganti surat yang lain. Ini tidak benar, ya. Itu tidak benar dan tidak disunnahkan sama sekali. Kalau itu dia biasakan jadi bid'ah. Jelas insyaallah. Jadi kalau membaca alif lam mim sajdah lalu sujud, di dalamnya ada sujud tilawah. Ndak baca itu, ndak perlu membaca ayat surat lain yang ada sujud tilawahnya, ndak ada, ya. Kemudian apalagi yang kita lakukan dalam hari Jumat, disunnahkan memperbanyak pada hari Jumat itu sholawat kepada Nabi, ya, memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berdasarkan hadis Aus, dia berkata kalau Nabi bersabda, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah, sesungguhnya termasuk di antara seutama-utamanya hari-hari kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adamu, di dalamnya Adam diciptakan. Wa fihi nafkhatu, pada hari Jumat tiupan sangkakala. Wa fihi as-saqatu, kemudian juga pada hari Jumat juga kebangkitan mereka. Ada tiupan yang mematikan mereka semuanya, ada tiupan yang membangkitkan mereka semuanya. Fakthiru alayya minas salati fi, maka perbanyaklah oleh kalian berselawat kepada aku di hari Jumat.
fa inna salatakum ma'rudatun aliyah, karena salawat kalian akan dihadapkan, dilaporkan kepada aku. Jadi kita diperintah untuk memperbanyak salawat pada hari Jumat. Faqala rajulun, lalu berkata seorang lelaki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad aramta ay balaita, bagaimana akan disampaikan, dilaporkan, dihadapkan selawat kami kepada Anda sementara Anda telah menjadi tulang belulang? Qala, maka Nabi bersabda, innallaha azza wajal, sungguhnya Allah azza wajal, harrama 'alal ardi an ta'kul ajsadal anbiya, telah mengharamkan bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Jadi para nabi jasadnya utuh dan juga tidak berkurang, utuh tidak berkurang, gitu ya, tidak berkurang sama sekali. Jasadnya para nabi itu seperti orang tidur, tidak berkurang dan tidak kekurangan gizi. Apa maksudnya? Ya kalau misalkan ada jasad yang lain yang diawetkan, lama-lama kan kempes, tipis, entek, kan gitu ya, itu. Tapi jasadnya Nabi seperti orang tidur, jasadnya seluruh para Nabi itu seperti tidur. Dan orang-orang soleh yang lain yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jasad mereka utuh, maka mereka tidak berkurang, tubuhnya nggak berkurang, ya benar-benar memang utuh seperti saat mereka wafat. Ya jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, tidak berkurang sama sekali dagingnya dan seterusnya tidak berkurang sama sekali. Baik ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Yang keempat, yang disunahkan, yang keempat disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Berdasarkan hadis Abu Sa'id, Nabi SAW bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain, dia akan diterangi dengan cahaya di antara dua Jumat. Hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi rahimahumallahu taala. Kemudian yang kelima, yaitu memperbanyak doa, ya, dengan harapan bertepatan dengan waktu ijabah, waktu dikabulkannya doa. Ini berdasarkan hadis sahih riwayat Abu Dawud, Nasai dan yang lainnya. Mana tadi? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah SAW, qala, beliau bersabda, yaumul jum'ati ithnata asyrata sa'ah, hari Jumat itu ada 12 jam, 12 waktu. La yujadu fiha abdun muslimun yas'alullah azza wa jalla syai'an ila atah, tidaklah ada ditemukan di waktu itu seorang hamba muslim yang dia memohon, meminta kepada Allah azza wa jalla sesuatu, melainkan Allah akan datangkan kepada dia permintaannya. Faltamisuha akhir sa'atin ba'da salatil asri, maka carilah waktu itu di akhir waktu setelah salat asar, ya. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan yang selainnya, ya. Kemudian juga ada riwayat yang lain, ya, dengan sanad hasan dengan seluruh jalurnya, hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, dari Anas, Nabi SAW bersabda, iltamisu as-sa'ata allati turja, carilah oleh kalian waktu yang diharapkan, fi yaumil jum'ati, pada hari Jumat, ba'dal asri, setelah asar, ila ghuyubati syamsi, sampai hilangnya matahari, terbenamnya matahari. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Taib. Itu tentang keutamaan hari Jumat dan apa yang kita lakukan di hari atau di malam Jumat. Sebaliknya sekarang akan kita bahas tentang Jumatan sekarang. Hukum sholat Jumat. Kita sekarang bahas Jumatannya. Hukum sholat Jumat, hukumnya adalah fardu ain ala kulli muslimin, kepada setiap muslim hukumnya fardu ain, yang mukallafin, yang mukallaf, kecuali yang dikecualikan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya.
Apa yang dikecualikan? Abdun mamluk, budak sahaya. Wanita tidak wajib Jumatan. Kemudian anak-anak, au marid, atau orang sakit dan musafir. Ya, ini 5 golongan yang tidak wajib sholat Jumat. Ya, budak sahaya, wanita, anak-anak, orang sakit dan musafir. Ini tidak wajib Jumatan, tidak wajib sholat Jumat. Ya, sama sekali rahimahumullahu taala. Dan dalilnya jelas dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 9 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati, jika dipanggil diseru untuk salat yaumil jum'ah, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian menuju zikir mengingat Allah, wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Ini jelas hari Jumat, tinggalkan jual beli. Makanya bagi laki-laki jual beli pada saat Jumatan tidak sah. Jual beli pada saat Jumatan tidak sah. Kalau tidak sah berarti haram. Kalau dia nerima uang itu uang haram. Kalau dia beli barang, barangnya haram. Karena jual belinya tidak sah. Ya, bagi laki-laki yang wajib Jumatan masih dodolan aja. Ya, wajib Jumatan masih jualan, gitu ya. Ya, masalah ini rahmakumullahu taala, tidak sah. Atau penjual biasa memanfaatkan banyaknya kaum muslimin jualan di sekitar masjid, dodolan kopluk, dodolan opo ngono ya. Ya, ini imam wis khutbah sik dodolan ae, ndak sah, haram, kudu tutup. Dia harus ikut Jumatan. Itu. Ada yang seperti itu. Oh, masih dilateni ya kan ya. Nah, ini. Sing budal yang ngono, budal kang nggo kupluk ndek kono tuku kupluk misalnya gitu ya. Dilateni, ndak sah itu semua, ndak boleh ya, ndak boleh, ndak sah. Ndak sah berarti haram. Ya Mas sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Apa meneh ya, ngurung ana khutbah ambek transaksi jual beli online. Wah, sini podo ae gitu. Ya. Kene khutbah kene transfer gitu ya atau apa gitu. Ndak sah semua, haram itu, ndak sah, ndak boleh. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Kemudian juga ada dalil yang lainnya dari Tariq bin Syihab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin. Jumat itu adalah hak wajib, kewajiban wajib bagi setiap muslim fi jama'atin, dalam berjamaah. Jadi Jumatan itu wajib berjamaah. Ono Jumatan kok ijenan. Ono harus berjamaah. Illa arba'ah, kecuali 4, abdun mamluk, budak sahaya, awim ro'atun atau wanita, au sobiyun atau anak-anak, au maridun atau orang sakit. Ada tambahan dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, qala laisa 'alal musafiri jum'ah, tidak ada Jumatan bagi musafir. Jadi ada 5 golongan orang yang tidak wajib Jumatan: budak sahaya, wanita, orang sakit, anak-anak, kemudian musafir. Ya jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Lalu ada riwayat yang lainnya dari Hafsah. Ini hadis sahih riwayat Nasai, Abu Daud dan yang lainnya dari Hafsah. Nabi SAW bersabda, rawahul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin wa ala man rahal jum'ah al-ghuslu. Berangkat awal untuk Jumatan hukumnya wajib bagi setiap yang baligh, dan bagi orang yang hendak berangkat menuju Jumat wajib mandi. Wajib napa mandi. Ya jamaah sekalian rahimakumullahu taala ya. Yang kemarin sudah gandek ini sih aku bahas atusnya. Ini dia.
Bahas di mana saya mandi Jumat kemarin ya? Oh di ABM. Ini Mustaqim. Oh Mustaqim, Mutakin ya. Al Mutakin. Tapi jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Kemudian juga ada hadis dari Ibnu Umar dari Abu Hurairah. Keduanya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, wa huwa ala a'wadi mimbari. Sementara beliau ada di tiang tiang mimbar beliau. La yantahiyan aqwamun an wad'ihim al-jum'at. Hendaknya benar-benar berhenti kaum-kaum itu dari meninggalkan Jumatan. Aw la yakhtimannallahu ala qulubihim, atau Allah akan kunci mati hati-hati mereka. Tsumma la yakununna minal ghafilin. Lalu mereka akan menjadi golongan orang-orang yang lalai. Jadi ancaman ini menunjukkan bahwasanya Jumatan hukumnya wajib. Ya. Juga ada hadis yang lain dari Abul Ja'di Ad-Domari, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, man taraka thalatha juma'in tahawunan, siapa yang meninggalkan Jumatan 3 kali karena meremehkan biha dengannya, tubi ala qalbih, maka hatinya dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meninggalkan 3 kali Jumatan tanpa uzur syar'i, tanpa uzur syar'i. Le Covid kemarin, uzur syar'i enggak? Gak Jumatan. Wis mari tapi ya. Iya. Baik. Yang berikutnya yang kelima, an Ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud, Nabi SAW bersabda kepada kaum yang mereka meninggalkan sholat Jumat, laqad hamamtu an amura rujulan yusalli bin nas, sungguh aku pengen merentah kaum laki-laki untuk sholat bersama manusia, summa ukhriqa ala rijalin yatakhallafuna anil jum'ati buyutahum, lalu aku akan bakar kaum yang mereka meninggalkan sholat Jumat. Apa yang dibakar? Rumah-rumah mereka. Tak bakar rumah-rumahnya orang yang tidak mau sholat Jumat. Di ancaman dibakar ini berarti dosa. Ya, dosa besar karena meninggalkan satu kewajiban. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Dan berdasarkan ijma'nya kaum muslimin bahwasanya Jumatan itu wajib, ini ijma', tidak ada khilaf. Ini ijma', ya. Ini ijma', jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Dan jelas bahwasanya Jumatan ini bukan fardu kifayah tetapi fardu ain, bukan fardu kifayah, ya. Nah, dan yang dikecualikan tadi siapa? Anak-anak, wanita, budak saya, orang sakit, musafir, dan orang-orang tentunya yang ada udzur-udzur yang lain. Ya, ada udzur-udzur yang lain. Contoh siapa? Dokter yang sedang operasi, nggak bisa ditinggal, ya gimana lagi? Siapa lagi? No? Oke, perawat bidan yang lagi ngelayan. Ya mesti ae perawat bidan wedok. Iya, ndak wajib Jumatan ya. Dokter laki-laki ojo ngeladeni persalinan, ojo. Jangan, dan kita ndak ridho kan gitu ya. Ya, jangan ridho suaminya. Siapa lagi? Hah? Satpam penjaga keamanan. Satpame masjid pisan kan gitu ya. Kudu nunggu. Masuk nunggu sandal rek. Nunggu motor. Kan untuk keamanan, untuk menjaga kekhusyuan kaum muslimin yang sedang sholat Jumat. Maka itu mereka udzur di sana. Tapi yo ojo ben Jumat ngono ya, gantian ya. Oh, Jumat iki aku Jumat jangi sampean ngono, jadi dengan temannya ya, seperti itu. Nah itu boleh gitu ya, karena memang udzur syar'i ya, agar sing sholat itu enggak melang-melang mikir sepeda mau terus ono sing nunggu. Nah gitu loh maksudnya. Jadi itu
ndak hadirnya dia, ndak ikutnya dia Jumatan itu limaslahah, karena kemaslahatan kaum muslimin yang ikut sholat Jumat gitu ya. Ya sama dengan sholat 5 waktu pun demikian, mereka penjaga-penjaga keamanan pun demikian ya, mereka tidak ikut sholat 5 waktu, tidak ikut sholat berjamaahnya begitu ya, karena lil maslahah, karena kemaslahatan kaum muslimin. Jangan kemudian waktu begitu napa jenenge imame takbir langsung napa satpame melok takbir pisan pagere dikunci. Lho ono sing masbuk rek gitu ya. Wis masbuk deh. Sampeyan kan itu menghalangi kaum muslimin yang masuk masjid. Nah, ini juga tidak boleh begitu ya. Jadi ya sudah, memang harus dijadwal, ada yang jaga untuk kemaslahatan kaum muslimin. Apalagi masjid itu musolanya di pinggir jalan yang dikenal rawan, pemene wis balak-balik kecolongan wis ngono iki wis kudu ana satpame, wis wajib ya, biar kaum muslimin merasa nyaman kalau ke sana. Ojo sampai rene tangga ya wingi ana sing kemalingan, enggak wis golek masjid liyane gara-gara napa keaman. Nah, itu kan berarti bisa masuk dalam ayat waman adlamu mimman mana'a masajidallah, kan gitu ya. Siapa lebih zalim daripada orang yang menghalangi orang dari masjid-masjidnya Allah, begitu ya. Termasuk juga jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, ojo sampai masjid iku narik parkir. Narik nggak boleh, jangan narik parkir. Kalau pasang kotak aja, tapi jangan ditarik. Kenapa? Karena ada orang kadang nggak punya uang sampai tarik. Menikah kapok gak rono gitu. Mau kalau rono tarik aku ada duit mesti tarik, gitu ya. Ini menghalangi orang dari masjid. Jangan begitu, gitu ya. Ya kalau dia harus gratis gitu. Iya. Harus gratis, jangan apa jenenge dipaksa. Ya, ini masjid-masjidnya Allah, siapapun boleh masuk, yang boleh ke sana. Jangan sampai gara-gara gak duit kayak bayar parkir akhirnya gak sito nang masjid, ya kan gitu. Ini harus dipikir sama takmir ini, gitu ya. Baik, kalau kita punya uang, gitu ya, misalnya kalau kita punya uang, ono kotak parkire, ya lebonono duwike ngono, aja medit-medit. Ya aja 2.000 ngono sing akeh sing menjaji ngono lho gitu ya. Gitu. Kalau kita punya, jangan bakhil. Kenapa? Karena itu kemaslahatan juga untuk masjid. Ya ada kotak parkir untuk maslahat. Ben bayari napa? Sing joko. Kayak bayari takmir, apa jenenge kok takmire? Napa? Satpamil kan penting. Jadi kita ta'awun alal birri wat taqwa. Tapi ojo nari. Jangan nari, begitu ya. Itu membuat orang enggak jadi masuk karena nitennya kok lek mlebu kene mesti ditarik. Ya lek nggo dhuwit tepang ngene gak nggo dhuwit ya. Misalkan jadi gak enak kan gitu ya. Nah, seperti itu yang harus kita perhatikan ya jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Makanya jangan sampai menjadikan orang itu enggak jadi masuk masjid, enggak jadi. Wah, ini bahaya. Ya, bahaya. Takutlah kepada Allah dari ayat wa man adlamu mimman mana'a masajidallah. Siapa lebih zalim dari orang yang menghalangi dari masjid-masjidnya Allah, begitu. Ya termasuk juga napa jenenge toilete masjid. Ojo kade ono sing jaga. Medit banget sih gitu loh. Tidak usah pakai dijaga gitu ya, ono menjaga marono ono tarik kon bayar dan sebagainya. Tidak usah, jangan begitulah gitu ya. Allah Maha Kaya kok. Teman golekno duit ngono. Ya, jangan seperti itu. Orang-orang yang dermawan gitu ya, ndak akan apa jenenge membiarkan kotak-kotak itu kosong. Nah, pasti akan diisi. Allah akan mengirimkan orang-orang yang akan membantu kemakmuran masjid tersebut. Jadi tidak perlu seperti itu. Jangan sampai kemudian
menjadikan orang itu kenapa? Tadi itu gak ke masjid itu gara-gara kalau ke toilet disuruh bayar. Nah, iya, enggak usah. Ya sudah, biar kalau pasang kotak untuk toilet tuh kotak aja, tapi enggak perlu ada yang jaga mengharuskan dia memasukkan seperti itu, enggak, jangan. Tapi kalau kita punya ya masukkan, kita punya, gitu loh maksudnya. Tapi jangan sampai mewajibkan, ya. Kemudian juga tidak perlu ditulisi toilet ini hanya untuk yang sholat. Ya Allah, nggak perlu seperti itu. Masjid ini untuk kaum muslimin, orang musafir, masya Allah, ya kebelet pipis dari sana kemari, sing ditujukan nang masjid bedo belok. Hanya untuk yang salat, ya, bukan WC umum. Nah, nggak usah seperti itu. Sudah, biarkan kaum muslim memanfaatkan segenap fasilitas yang ada di masjid, gitu. Aku rada mangkel ya ono masjid tulisannya. Ya, hanya untuk nama jenenge, ya, jamaah sholat, ya, ini bukan WC umum. WC umum nak apa-apa, umum untuk kaum muslimin, biarkan mereka senang di masjid, kan gitu ya. Ya seperti itu, ya, ojo bakil pelit banget ya gitu. Ya entek piro sih wong buang air, ya, buang air, nyiram, ya, buang air besar sama air kecil, ya, nah, akan habis sak jeding. Ya seperti itu ya. Cuman orang yang ke masjid lalu buang hajatnya, lakukan adab masjid. Mari buang hajat, buang air kecil, buang air besar, wudu'o, sholato, tahiyatal masjid, terus metuwo. Nah itu adabnya, gitu loh, gitu ya, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan ya takmir atau marbotnya ndelok ana wong mlebu nang masjid, kemudian dia buang air toh, kemudian keluar gak pakai sati, saja dioring-oring, ya Pak, bajar enggak apa-apa. Ya tidak masalah, ya, tidak masalah. Baik. Kita lanjutkan. Kok belakrak tutuk kono sih Mbak Asin ya? Nah. Kita lanjutkan, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Al-hatsu 'alaiha, dorongan untuk Jumatan. Ya, dorongan untuk Jumatan. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala, beliau bersabda, man irtasala, siapa yang mandi, thumma atal jum'ata, lalu dia mendatangi salat Jumat, fa sallama qudiralah, lalu dia salat apa yang ditakdirkan, ditetapkan untuk dia, thumma ansata hatta yafrugha min khutbati, lalu dia mendengar imam berkhutbah sampai khutbahnya selesai, thumma yusalli ma'ahu, lalu dia salat bersama dengan imam, ghufira lahu ma baina wa bainal jumatil ukhra, diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosanya dari Jumat ini ke Jumat yang berikutnya, wa fadlu thalathati ayyam, dan ditambah 3 hari. Jadi menghapus dosa 10 hari. Juga ada hadis yang lain, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati, salat 5 waktu, Jumat yang satu kepada Jumat yang lain, wa ramadhanu ila ramadhana, Ramadan satu ke Ramadan yang berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna, itu penghapus dosa di antara mereka. Ramadan ke Ramadan menghapus dosa antara Ramadan dengan Ramadan, Jumat dengan Jumat menghapus dosa antara Jumat dengan Jumat. Jadi ini rahmat Allah. Allah menghendaki kita itu bersih, tidak punya dosa, gitu loh. Ya selagi meninggalkan dosa besar. Selagi pokoknya tidak melakukan dosa besar, maka dosa kecil apapun habis dengan Jumatan kita, dengan sholat 5 waktu kita, dengan Ramadan yang kita kerjakan, habis semua dosa-dosa kecil itu. Selagi dosa besar ditinggalkan.
Ya, tapi juga jangan meremehkan dosa kecil. Gitu ya. Dosa besar nggak? Aku nyolong enggak. Mateni wong yo enggak. Zino yo enggak. Wis pokoknya dosa besar enggak semuanya. Tapi dosa kecil ditumpuk terus. Dengan alasan dosa kecil salat hilang. Enggak aku Jumatan hilang, dosa kecil selama 10 hari hilang. Lah lek ngeremehno ngene iki dadi dosa besar. Ya, kenapa? Karena dia meremehkan Allah, zat yang dia durhaka kepadanya dengan dosa-dosa kecilnya. Jangan diremehkan ya. Kemudian juga ada ancaman dari meninggalkan sholat Jumat. Ini sebagai tambahan juga dari Usama bin Zaid dari Nabi SAW, dia berkata, man taraka salata jum'atin min ghairi udhrin, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa udhur, kutiba minal munafiqin, maka dia ditulis termasuk golongan orang-orang munafik. Ya, termasuk golongan orang-orang munafik. Ini jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Taib. Sekarang kita bahas al-isti'dadu li sholatil Jum'ah. Hukumnya sudah jelas, wajib. Sekarang kita bahas persiapan menuju sholat Jumat. Nah, persiapan menuju sholat Jumat. Apa persiapannya? Pertama, al-ghuslu li sholatil Jum'ah. Mandi untuk sholat Jumat. Mandi untuk sholat Jumat itu ya berbeda pendapat para ulama. Ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan hukumnya sunnah. Ada yang wajib, ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Ya, tentang mandi ini. Terlepas dari wajib atau sunnah, maka mandi Jumat untuk sholat Jumat itu masyru'. Ya, itu masyru'. Ya, jamaah rahmani rahmakumullahu ta'ala. Ya, itu disyariatkan. Apakah hukumnya wajib atau hukumnya sunnah? Karena yang mewajibkan mereka punya dalil, yang mensunahkan mereka punya dalil. Di antara dalil yang mewajibkan adalah hadis Nabi, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muslimin muhtalimin. Mandi hari Jumat untuk sholat Jumat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim yang baligh. Ya, ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Juga hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, idza jaa ahadukumul jum'ata falyartasil. Jika salah seorang di antara kalian mendatangi sholat Jumat, maka mandilah. Perintah itu hukumnya wajib. Ya, maka dari sini kemudian diambil pemahaman bahwasannya mandi Jumat itu hukumnya adalah wajib. Mandi Jumat hukumnya wajib bagi yang mau Jumatan. Bagi yang mau Jumatan. Yang enggak Jumatan, ya enggak. Oh, paman enggak Jumatan, enggak wajib Jumat loh, mandi Jumat ya. Jadi yang wajib tadi itu atau yang disyariatkan di sini adalah bagi yang mau Jumatan. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Dan ini pendapat jumhur ulama mengatakan disyariatkan mandi Jumat itu hanya mereka yang mau berangkat Jumatan. Ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Nah, ada faedah yang perlu kita perhatikan tentang mandi Jumat ini, ya, tentang mandi Jumat, yaitu bahwasanya siapa yang berhadas setelah mandi Jumat ya, belum berangkat Jumatan berhadas, apa adus maneh? Kan dalilnya sapa sing kate Jumatan aduso. Ya. Mari adus durung berangkat Jumat batal berhadas. Apakah mandi lagi? Ya. Mandi lagi? Enggak, cukup wudu.
Ya kayak innamal a'mal binniyat. Aku mang wis adus-aduse kate berangkat Jumat. Oh, ndilalah gitu ya. Kemudian apa? Batal. Maka cukup berwudu. Ya. Sekarang gimana kalau gabungan? Gabungan apa? Ya junub, ya jumatan. Apa aduse ping pindho? Sekali mandi untuk dua hal sekaligus. Ya, satu kali mandi, satunya untuk menghilangkan hadas besar niatnya, dan yang kedua untuk berangkat Jumatan. Dan itu sunnah ya, sunnah untuk junub di pagi hari Jumat. Pagi hari Jumat saat mau berangkat Jumat ya, duduk malam Jumat. Jadi kati Jumatan jaluk sangu nah gitu loh. Ini untuk yang dewasa. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, man ghassala wa tasal. Ya, siapa yang mewajibkan mandi kemudian dia mandi, mewajibkan mandi kemudian dia mandi. Mewajibkan mandi artinya menjadikan dirinya wajib mandi junub, yaitu dengan hubungan suami istri, kemudian mandi lalu berangkat Jumatan. Ya jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Tadi ono isyarat ini nang istrinya ada isyarat man ghassala wa tasal. Isyarat berarti. Kudu paham iki maksudnya apa. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Lalu apa yang disunnahkan? Ini sebagai tambahan karena di kitab Al-Wajiz tidak disebutkan atau ada sebagian sedikit ya. Ya nanti kita enggak apa-apa. Di antara perkara yang disunahkan sebelum berangkat Jumatan, kita masih belum bahas Jumatannya sih, persiapan ya. Persiapan sih. Ya persiapan ya tadi itu napa mandi Jumat yang sebelumnya disunahkan untuk junub, kemudian mandi Jumatan, dan mandi Jumatan itu mandi junub begitu loh. Tata caranya seperti mandi junub ya. Kalau disertai junub sekalian ya itu lebih utama karena mengamalkan hadis tadi itu. Yang berikutnya mayustahabbu qabla dzhabi ila Jumat. Apa yang disunahkan sebelum berangkat menuju Jumat? Apa yang disunahkan tatkala kita mau berangkat Jumatan? Yang pertama, pakai wewangian. Pakai wewangian. Ya, jadi menggunakan parfum. Kecuali yang mau Jumatan orang sedang berihram enggak boleh. Lagi pakai baju ihram pakai parfum enggak boleh. Atau wanita yang mau ikut Jumatan enggak boleh pakai parfum, haram, enggak boleh. Ya. Dari Salman dia berkata Nabi SAW bersabda la yaghtasilu rajulu yaumal jum'ah, tidaklah seseorang mandi hari Jumat wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yadainu min duhni, dan dia bersuci dan mengenakan wewangian pada badannya atau pada rambutnya begitu. Wa yamussu min tibi baitihi, dan dia mengoleskan wewangian rumahnya, kalau dia tidak punya minta punya istrinya. Tsumma yakhruju, lalu dia keluar, fala yufarriqu baina tsnain, lalu dia tidak misah di antara dua orang yang sedang duduk di masjid. Tsumma yusalli ma kutiba lahu, lalu dia salat sesuai dengan apa yang ditetapkan untuknya. Tsumma yunsitu idza takallama al-imam, dia diam kalau imam berbicara. Illa melainkan ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari Jumat ke Jumat yang berikutnya, sama ya. Jadi mengenakan wewangian ya. Kemudian yang kedua, bersiwak. Dalkul asnani bisiwaki wa nahwi, yakni bersiwak ya, jadi bersiwak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala.
Ini berdasarkan hadis Abu Sa'id secara marfu, al-ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat wajib bagi setiap yang balik. Wa an yastanna, dan hendaknya dia bersiwak. Wa an yamassa tiban in wajad, dan hendaknya dia mengoleskan wewangian jika dia punya. Ya. Juga keumuman sabda beliau, laula ana syuqa ala ummati la amartum bisiwaki ma'a kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintah mereka untuk bersiwak bersama dengan setiap sholat. Itu yang kedua. Yang ketiga, berhias dengan sebagus-bagusnya pakaian yang dia miliki. Dan yang paling afdol warna putih. Yang afdol. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Sa'id al-Khudri, keduanya berkata, Rasulullah SAW bersabda, man ightasala yaumal jum'ah, siapa yang mandi hari Jumat, wala bisa min ahsani thiyabihi, dan dia mengenakan bajunya yang terbaik, wa massa min tibin in kana indah, dan dia mengoleskan wewangian jika dia punya, thumma atal jum'ah, lalu dia mendatangi salat Jumat, kanat kafaratan lima baina wa baina jum'atihi allati qablaha, maka Jumatannya menjadi penghapus dosa antara Jumat itu dengan Jumat yang berikutnya, Jumat yang lain. Dan sebaik-baik baju warna putih, ilbasu minathiyabi albayad, ya. Jadi pakailah baju yang berwarna putih, fa inna khairu thiyabikum, karena dia adalah sebaik-baik baju kalian, wa kafinu fiha mautakum, dan kafani pada warna putih orang-orang yang meninggal di antara kalian, ya. Jadi mengenakan baju yang terbaik, ya. Ganti baju lah begitu, ya. Jangan pakai baju kerja, ya. Jangan pakai baju kerja, ganti, ya. Ganti sing api, sing pantes, gitu, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu, ya, yang pantas. Yang keempat, ijtinabu mayu ta'adza bi raihatihi, dan menjauhkan diri dari apa yang mengganggu dengan bau badannya. Bau badannya atau bau mulutnya atau bau kaos kakinya, nah, macam-macam pokoknya menimbulkan bau yang manusia itu merasa terganggu, hendaknya dihilangkan semampunya, ya, semampunya. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, itu persiapan. Tutup persiapan ya wis 8:30. Iya. Cukup ya insyaallah? Cukup? Baik, demikian jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, apa yang bisa kita bahas kita akhiri. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.